势领落尘。辅助系正选队员没一个等闲之大魂师能压制得了一位魂王吗？觉得他这剑释放的是尸山血海的味道。时刻期待英勇中的刺客魂王时期。手上的气势是淡华边完全不能比的。邪魔白虎三大魂技齐发，火力集中，承上我绝强的单体功。战斗可没什么意思。Hello guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode ke-29 versi novel. Sedikit informasi dari Mimin, jika mulai hari besok dan berikutnya kemungkinan Mimin akan bahas alur cerita versi novel per kejadian. Jadi bukan per episode lagi. Pasalnya, Mimin ingin bahas alur cerita versi novel setiap hari. Cerita yang tidak ditulis dalam versi Donghua akan dijelaskan dalam versi novel. Pada cerita sebelumnya, Elder Swan memberikan ucapan selamat kepada 7 orang yang berhasil memenangkan pertandingan. Mereka dinobatkan sebagai tim pengganti 7 monster Shrek. Setelah ke-7 orang tersebut mendapatkan latihan dari Elder Swan selama 1 bulan, Elder Swan kemudian menjelaskan jika mereka masih memiliki waktu selama 10 hari sebelum pertandingan Master Jiwa benar-benar dimulai. Oleh sebab itu, Elder Swan ingin memperkenalkan mereka kepada tim inti 7 monster Shrek saat ini. Selain mereka dapat mengenal satu sama lain, Elder Swan juga ingin mengetahui kemampuan dari masing-masing tim. Elder Swan juga menjelaskan jika mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok yang diketuai oleh Ma Xiaotou dan Dai Yoheng. Singkatnya, setelah kedua tim terbentuk, Elder Swan memberikan waktu kepada mereka selama 10 menit untuk mengatur sebuah strategi. Tak lama kemudian, mereka segera pergi ke arena duel untuk melakukan baku hantam. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Ketika masing-masing tim telah memasuki arena, Elder Swan mengatakan jika pertandingan telah resmi dimulai. Mendengar hal ini, Ma Xiaotou adalah orang pertama yang berinisiatif untuk menyerang. Tubuhnya melesat dengan kecepatan kilat ke arah Dai Yoheng. Pada saat yang sama, Sisi bergerak dengan cepat mengikuti Ma Xiaotou. Sementara itu, Wang Dong dan Gong Yamo secara bersamaan mengeluarkan keterampilan jiwa mereka. Wang Dong mengeluarkan keterampilan jiwa Dewi Kupu-Kupu. Sementara Gong Yamo mengeluarkan keterampilan jiwa naga pelangi. Kemudian Wang Dong membawa Huo Yuho dengan kedua sayapnya maju ke depan. Sementara Go Yangmo terbang melesat ke udara. Di sisi lain, He Chaito segera menggunakan alat roh tipe terbang dan membawa Bebe mengikuti rekan-rekannya. Di sisi lain, Dai Yoheng memerintahkan kepada rekan-rekannya untuk membentuk sebuah formasi, kemudian merilis sebuah cincin roh. Sesaat kemudian, Yuho menjadi pusat perhatian banyak orang. Pasalnya, ketika semua murid memperlihatkan susunan cincin jiwa mereka yang sangat luar biasa. Namun hanya cincin jiwa Yuho yang berwarna putih dan berumur 10 tahun. Gong Yamo terkejut melihat kejadian ini. Mulai sejak kapan Akademi Shrek menerima murid yang hanya memiliki 2 cincin roh berusia 10 tahun? Bahkan menjadi murid inti dan murid cadangan 7 monster Shrek. Terlebih lagi, Ma Xiaotou juga sangat menghormatinya. Beberapa saat kemudian, Yuho melepaskan area berbagi deteksi kepada ke-6 rekannya. Melihat kejadian ini membuat Gong Yangmo kembali terkejut. Dia tidak menyangka dukungan yang diberikan oleh Yuho dapat melihat dengan jelas setiap gerakan musuh. Setelah mengetahui hal ini, Gong Yangmo akhirnya mengetahui kenapa Ma Xiaotou memilih Yuho sebagai rekan timnya. Tidak ingin kalah dengan Yuho, Gong Yangmo segera melepaskan kemampuan cincin roh naga pelangi, memberikan dukungan berupa peningkatan kekuatan sebesar 50% kepada 6 rekannya.
Di sisi lain, tim yang dipimpin oleh Dayo Heng juga mulai melepaskan keterampilan jiwa mereka. Ling Luochen segera merilis roh pelindung atribut es dan melepaskannya untuk menyerang Ma Xiaotao. Melihat hal ini, Ma Xiaotao meminta kepada Yu Hao untuk memblokir serangan tersebut dengan atribut es miliknya. Namun Yu Hao sempat ragu mendengar perintah Ma Xiaotao. Pasalnya, Yu Hao hanya seorang master jiwa yang berada di peringkat 26. Sementara Ling Luochen merupakan raja jiwa yang berada di peringkat 55. Namun Yu Hao segera merilis teknik roh es kalajengking. Beberapa saat kemudian, avatar roh berbentuk kalajengking tiba-tiba muncul di belakang Huo Yu Hao. Tak lama kemudian, daerah di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Elder Swan terkejut melihat kejadian ini, bahkan menyemburkan arak dari dalam mulutnya. Bukankah ini merupakan cincin roh berumur 100.000 tahun? Ketika aura Kaisar Es meledak, rasa dingin yang sangat luar biasa langsung menyebar ke seluruh arena. Ling Luochen merasakan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Lapisan es perlahan mulai menyelimuti tubuh Ling Luochen kemudian membeku. Semua orang yang hadir terkejut melihat kejadian ini. Bahkan mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yu Hao berteriak kepada Ma Xiaotao jika ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk menyerang. Namun Ma Xiaotao masih terkejut dengan kemampuan roh pelindung kedua Yu Hao. Beberapa saat kemudian, tubuh roh es kalajengking perlahan menghilang. Untuk mencegah hal buruk terjadi, Elder Swan segera menghampiri Yu Hao dan menghentikan pertandingan. Elder Swan kemudian memegang pundak Yu Hao dan memeriksa cincin jiwa Yu Hao yang sebenarnya. Ketika Elder Swan melakukan hal ini, Yu Hao merasakan energi spiritual yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Namun secara mengejutkan, energi spiritual Elder Swan membantu Yu Hao menerobos ke level 27. Kejadian ini membuat Elder Swan menjadi semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap bocah ini? Sesaat kemudian, Elder Swan membawa Yu Hao pergi ke sudut arena pertandingan. Melihat hal ini, membuat Wang Dong menjadi cemas. Sementara itu, tim Dayo Heng kemudian menghampiri tubuh Ling Luochen yang saat ini membeku. Beberapa saat kemudian, es di tubuhnya perlahan mencair. Wajahnya nampak ketakutan, bahkan membuat seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Dengan sekali melihatnya, Ling Luochen merasa seolah-olah kekuatan rohnya telah ditekan sepenuhnya. Hal ini merupakan kali pertamanya Ling Luochen merasakan intimidasi dari kekuatan roh yang sangat menakutkan. Bahkan seorang master roh bertitel Doulu tidak akan mampu untuk melakukan hal ini. Di sisi lain, Elder Swan meminta kepada Yu Hao untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yu Hao mengatakan jika sebelumnya Ma Xiaotao memintanya untuk melepaskan atribut es untuk menekan Ling Luochen. Namun dikarenakan tidak mungkin bagi dirinya bisa menekan Ling Luochen hanya dengan melepaskan kekuatan roh pelindung. Yu Hao kemudian menggabungkannya dengan kemampuan mata roh spiritual. Namun setelah itu, Yu Hao tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Elder Swan terlihat bangga setelah mendengar penjelasan dari Huo Yu Hao. Elder Swan kemudian beranggapan, kemungkinan hal ini disebabkan karena kedua belah pihak sama-sama memiliki atribut es. Namun atribut es yang dimiliki oleh Yu Hao jauh lebih kuat dibandingkan atribut es yang dimiliki oleh Ling Luochen. Oleh sebab itu, kekuatan tirani yang dilepaskan oleh Yu Hao membuat tubuh Ling Luochen membeku. Setelah mengetahui fakta ini, Elder Swan kemudian menepuk pundak Yu Hao dan meminta maaf karena telah menghentikan pertandingan. Tak lama kemudian, Elder Swan memperbolehkan Yu Hao untuk kembali ke arena. Elder Swan mengatakan jika pertandingan dapat kembali dilanjutkan. Pada awalnya, kedua tim sempat ragu ketika ingin kembali melanjutkan pertandingan. Namun, Ma Xiaotao menyadari jika hal ini disebabkan oleh roh pelindung kedua Yu Hao. Meski mengetahui hal ini,
Namun Masioto tidak menyangka jika roh pelindung kedua Yu Hao akan sekuat ini. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan, Yu Hao segera mengaktifkan kemampuan area berbagi deteksi, sementara Gong Yang Mo kembali merilis teknik jiwa naga pelangi untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Saat ini, kedua tim telah melepaskan kemampuan jiwa dari cincin roh mereka dan bersiap untuk melakukan baku hantam. 这剑释放的是尸山血海的味道，其实这蛋华边完全不能比的。邪魔白虎三大魂技齐发， 单体攻击， Beberapa saat kemudian, setelah kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain, Dai Yoheng dikejutkan oleh serangan teknik fusi jalan emas yang dilepaskan oleh Yu Hao dan juga Wang Dong. Pada saat ini, energi spiritual Dai Yoheng telah terkuras akibat baku hantam melawan Masioto sebelumnya. Oleh sebab itu, Dai Yoheng tidak mempunyai kekuatan untuk menahan serangan jalan emas. Bahkan Yahoo Xuan yang berada di belakangnya juga terkena jalan emas. Tubuh mereka tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, Masioto merilis teknik burung phoenix, sementara BB membangkitkan teknik jiwa bela diri naga petir untuk mengakhiri pertandingan. 凤凰流星雨。